Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hatinya. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apakah syaratnya? Tanya Baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas.
Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Pada suatu waktu, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sembahyang jamaah maghrib, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Ia menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian ia berpura-pura pula menjadi orang buta sambil membawa tongkat. Lalu ia sengaja menabrak orang buta itu seraya berkata, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf, karena sungguh-sungguh saya tak sengaja." "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Ya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pastikan memakai tongkat untuk berjalan," jawab si buta. Disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Maka mereka berjalan bersama-sama dan orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. "Wah, pundi-pundi ini banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas
dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya yang dilarikan orang. Sial benar aku. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia. Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi nih, kepalaku jadi benjol. Si buta memegangi kepalanya yang benjol. Maka si buta panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka si buta. Setelah terkena lemparan beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenainya? Difikirnya lagi hingga berkerut keningnya. Si buta makin heran. Ia curiga. Tak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkan saya. Ambillah kembali pundi-pundimu ini. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kejujuran Abu Nawas diuji jin. Selain memiliki kecerdikan, Abu Nawas juga dikenal memiliki kejujuran yang sangat besar. Adalah kaum jin yang masih penasaran dan belum percaya akan kejujuran Abu Nawas. Salah satu jin kemudian ingin menguji Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon yang kemudian akan dijual untuk biaya kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya, ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya yang akan digunakan untuk menebang. Karena tidak hati-hati ketika bekerja, kapaknya tersebut terlepas dari tangannya lalu terjatuh entah di mana. Abu Nawas pun segera mencari-cari namun tidak kunjung menemukannya. Ia pun duduk merenung dengan perasaan sedih. Karena hanya memiliki satu kapak, ia pun merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali? Tanya jin. Ya Pak, kapakku telah jatuh ke jurang, jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki, jawab Abu Nawas sedih. Oh begitu,
"Saya akan bantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin. Sang jin pun mencari-cari ke sana sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian jin kembali mencari-cari dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak. Jin itu pun mulai salut atas sikap Abu Nawas yang jujur. Jin itu berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur? Kapak yang lebih bagus dari kepunyaanmu?" tanya jin. "Pak, sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," jelas Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin heran. "Ya Pak, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku," tegas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesungguhnya kedua kapak emas dan perak ini adalah milikku. Tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu," kata jin sambil memberikan kedua kapak beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas sangat senang dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Jin itu pun pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda Raja. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid memulai pembicaraan. "Hamba Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh ta'zim. "Aku ingin curhat tentang suatu problem. Kiranya akan mengganggu hubungan dua negara bila tidak cepat teratasi. Aku benar-benar memerlukan bantuanmu," kata Baginda Raja bersungguh-sungguh. "Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum, kesejahteraan buat kalian semua. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tidak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, "Rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya.
Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki raja sahabat paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan baginda raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah. Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda raja. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan yaitu surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi, sahabat paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka. Tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan. Seketika itu kegundahan baginda Raja Harun ar-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya, baginda Raja menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas bersedia menerima hadiah, asal pemberian itu dihibahkan ke panti asuhan anak-anak yatim dan lansia. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan. Tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya, karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu. Jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut.
Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal?" Ucap Abu Nawas. "Berapa yang diinginkannya?" tanya lelaki saudagar kaya. "1/10-nya Tuan," jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, "Aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. "Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali," kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. "Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan," kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas, dan setibanya di rumah, lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong Tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar," jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas, namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, ayah berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini, lalu aku pergi ke kota Baghdad
untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat dagangannya habis terjual di pasar dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim. Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku? Tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. Benar Tuan Hakim, jawab si pedagang Mesir. Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku, ujar Tuan Hakim. Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi, sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi. Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hai, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim. Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada mengiba. Ketika itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hai anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun ar-Rasyid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu?" tanya Abu Nawas lagi. "Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan," ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. "Sekarang kalian semua boleh pulang. Tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul," katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. "Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti?" pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hai kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu."
Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim." Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang sultan. "Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi." "Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar, karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir, kecuali baju yang dikenakannya. Tuan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. "Di mana pedagang Mesir itu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. "Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini," titah Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat Tuan Hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda Tuan Hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Suatu hari Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari Sultan Harun ar-Rasyid. Kepada para tetangganya, cincin itu selalu dipamerkan. Bahkan kemanapun ia pergi, selalu dipakainya pada jari manis kanannya. Dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Ketika Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang saudagar permata, cincin itu memukau perhatian si saudagar. Belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya. Harganya kira-kira 10.000 dinar. Taksirnya dalam hati, "Hai Abu Nawas, singgahlah barang sebentar kemari," panggilnya dari depan pintu rumah. Ketika Abu Nawas mendekat, saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri. "Bagaimana engkau membeli cincin yang begitu bagus?" tanya saudagar itu seraya mengamat-amati cincin permata di jari manis kanan Abu Nawas. "Hadiah dari Baginda Sultan Harun ar-Rasyid," jawab Abu Nawas bangga. Jawaban itu menguatkan dugaannya bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu. "Aku bersedia membelinya dengan harga mahal,
bujuk saudagar itu. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja. Maka uangmu dapat kau belikan apa saja, ujar saudagar itu menakut-nakuti. Aku bersedia membayarmu 3.000 dinar, sambungnya. Abu Nawas orang yang pandai, tak gampang terbujuk, apalagi tertipu. Ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira 10.000 dinar. Tawaran itu didiamkannya saja. Dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah berlian itu. Abu Nawas, dengarlah, modalku seluruhnya berjumlah 4.000 dinar. Baiklah, seluruh uangku yang 4.000 dinar aku bayarkan kepadamu. Boleh kan? Tawar saudagar itu. Mana boleh, permata yang begini indah hanya kau hargai 4.000 dinar, sahut Abu Nawas hendak melangkah pergi. Tunggu dulu Abu Nawas, cegah saudagar itu. Jika aku punya uang lebih dari itu, akan kuberikan kepadamu semuanya. Barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5.000 dinar. Karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain. Abu Nawas hanya senyum-senyum saja lalu pergi. Cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya. Ketika tidur malam harinya, cincin itu tetap tersunting di jari. Malam itu Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu Abu Nawas tergiur. Tanpa pikir panjang diterimanya uang sebanyak itu. Lalu diberikannya cincinnya. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Lalu menari-nari, bahkan berjingkrak-jingkrak. Tangannya bertepuk-tepuk, kakinya menghentak-hentak. Kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan. Pinggulnya meliuk-liuk sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Tiba-tiba gedebuk, Abu Nawas terjatuh. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai. Ia terjaga, jidatnya terasa nyeri karena terantuk lantai. Ia tersadar dari mimpinya. Yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya. Oh, masih ada, pikirnya. Ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya. Padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu. Bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, katanya dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikirnya. Bukankah aku sudah membayarnya? Bahkan Abu Nawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dengan napas terengah-engah ia tiba di rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ujarnya, mana cincin berlian yang sudah kubeli? Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan? Kata saudagar itu sambil telunjuknya pada dada Abu Nawas.
Ya betul, ujar Abu Nawas. Tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun ar-Rasyid, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda. Baiklah, aku tambah 1.000 dinar nanti, setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu, sahut saudagar itu. Aku berganti pakaian dulu, lantas kita berangkat bersama-sama ke istana, kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, Abu Nawas menemui lagi saudagar itu. Kita berangkat sekarang, ajaknya. Hei, mengapa jari manis kamu kau balut dengan sapu tangan putih? Tanya saudagar seraya menunjuk jari manis kanan Abu Nawas. Jari itu terbalut kain tebal. Engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati, karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya, kata Abu Nawas. Betul-betul, kata saudagar itu membenarkannya. Keduanya bergegas berangkat ke istana. Sementara itu, Sultan Harun ar-Rasyid ketika itu baru saja memasuki Balairung. Ketika kedua orang itu tiba di istana, Baginda menunda acara perbincangan dengan para pejabat tinggi, lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap. Baginda, kami bersama saudagar permata ini menghadap Baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan. Cincin permata hadiah dari Baginda beberapa hari yang lalu kepada saya akan saya jual kepada saudagar permata ini, kata Abu Nawas. Mengapa hendak kau jual? Tanya Sultan dengan nada marah. Itu hak saya Baginda, jawab Abu Nawas. Bukankah cincin ini yang telah Baginda berikan sebagai hadiah kepada saya? Sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas. Lebih-lebih saudagar itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika. Betapa tidak, cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas tersebut dari tembaga, sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali karena hanya pecahan belas belaka. Bukan itu yang hendak saya beli, seru saudagar itu, tapi cincin permata berlian pemberian Baginda. Inilah cincin hadiah dari Baginda itu, kata Abu Nawas. Kalau kau tidak percaya, mohonlah kesaksian Baginda. Dalam hati Sultan tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikirnya. Betulkah cincin tembaga permata pecahan kaca itu hadiah dari Baginda kepada Abu Nawas? Sembah saudagar itu. Betul, jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Memang itulah cincin pemberianku. Saudagar itu gemetar. Nah, bayarlah sekarang 1.000 dinar seperti kesanggupanmu tadi, kata Abu Nawas. Tapi engkau harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Tugas Baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata suatu apapun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu pergi. Hai, tunggu dulu, seru Abu Nawas. Ini cincin permata yang sudah kau beli. Saudagar itu tak mau menoleh. Sore itu di sebuah warung, Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam, seolah sedang memendam kesusahan. Dia pun duduk di sebelah Abu Nawas. Sore ini cuaca sangat cerah.
Tapi kenapa mukamu tak secerah sore ini? Abu Nawas memulai perbincangan. Bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami, sahutnya. Kenapa? Ada apa dengan rumahmu? Dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami bertempat tinggal. Kenapa tak kau lebarin saja? Kata Abu Nawas menawarkan saran. Kalau ada uang tentu hal ini tak akan terjadi, keluhnya. Abu Nawas merenung sejenak. Dia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah sahabatnya. Setelah dapat akal, dia pun berkata, begini, apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai? Sahabatnya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas, karena dia sedikit bingung, apa hubungannya membangun rumah dengan membeli seekor keledai. Tapi dalam hatinya dia yakin pada sahabatnya yang satu ini, karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang ia hadapi. Kemudian ia menjawab, ya, untuk membeli seekor keledai saja saya punya. Nah, belilah olehmu seekor keledai, simpan dan uruslah di rumahmu. Ia pun tambah bingung, bagaimana tidak? Tanpa seekor keledai saja rumahnya terasa sempit, apalagi kalau ditambah seekor keledai. Tapi dia tak berani membantahnya. Sekali lagi dia yakin pada sahabatnya. Baiklah, saya akan coba saran dari kamu. Dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah, sesuai saran dari Abu Nawas. Istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya. Dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras. Kamu sudah gila ya? Istrinya memarahi dia. Tetapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya sendiri. Keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya, Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing. Dia pun tambah kebingungan. Bagaimana tidak? Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan, apalagi kalau harus ditambah lagi seekor kambing. Lagi-lagi dia tidak bisa menolak sarannya, karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu. Dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya. Dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya. Untuk kedua kalinya ia kena marah sang istri. Apalagi saran yang ketiga, ia harus membeli lagi seekor angsa, tambah semrawut saja rumahnya. Habislah kesabarannya. Ia tidak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut dan pergi menemui si pemberi solusi. Abu Nawas cuma tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata, berapa uang yang kamu punya sekarang? Tak sepeser pun uang di kantongku, katanya. Sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu. Keesokan harinya setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ada yang berbeda di wajahnya, sedikit lebih cerah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Abu Nawas. Alhamdulillah, rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya kujual, jawab sahabatnya. Nah, sekarang kamu jual kambing dan angsanya, kata Abu Nawas. Dia pun menuruti kata sahabatnya itu. Keesokan harinya wajah dia benar-benar sumringah, tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikit pun. Dia pun berterima kasih kepada Abu Nawas sahabatnya. Akhirnya dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dulu kesempitan. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid adalah
Idham Alimuddin At-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idham pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idham sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya, asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang dia ajukan. Sampai saat ini sudah 100 orang dia tantang, tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idham bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idham menjanjikan 10.000 dirham emas. Idham menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup untuk seorang lelaki kawin lagi. Hehehe. Hanya saja ini keunikan permainan Idham. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idham, seolah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama jenderal lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab. Tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah 50.000 dirham. Dia tanya apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka. Aku jawab malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah, kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabaniyah. Kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idham, orang-orang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idham senang. Dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idham dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idham mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat, jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Esoknya ketika Abu Nawas datang ke rumah Idham, sang jenderal menutup mata Abu Nawas lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idham. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idham menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya,
Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek, di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Idham kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi, Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak, tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Khalifah Harun ar-Rasyid. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idham mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idham memerintahkannya berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idham lama tak bersuara. Akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita, di tengah padang pasir, di situ ada beberapa perempuan. Semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Duar! Jenderal Idham seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar. Ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idham mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk Sesuai janji, esoknya Idham mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah, disaksikan Khalifah Harun ar-Rasyid. Idham berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Terakhir dia bertanya, Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama? Tuan Jenderal, itu pertanyaan gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta. Khalifah tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. Bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan kedua? Itu juga mudah. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasun berkicau. Burung hasun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun.
Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu itu pasti perkebunan tin dan zaitun. Khalifah lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal terperangah. Sekarang bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu jawabnya singkat. Itu lebih mudah. Saat itu tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya. Endut-endutan, kata Abu Nawas menahan senyum. Kuak, 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 kuak. Kali ini Khalifah Harun ar-Rasyid terbahak-bahak. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa. Karena caranya tergolong unik, tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Abu Nawas yang masih lajang jatuh cinta kepada gadis bunga desa yang cantik jelita nan solehah. Cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis bunga desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku, maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku, ya Allah, tolong ya Allah, sekali lagi tolong pertimbangkanlah kembali ya Allah," kata Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya. Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya, ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah agar doanya dikabulkan. Dan kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku ya Allah. Namun untuk kesekian kalinya, Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah. Lama-lama ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku ya Allah. Aku hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta. Sekali lagi bukan untukku ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia. Ya Allah, maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya. Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya itu. Abu Nawas pun sangat gembira mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan bunga desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung. Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir. Ia pun bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan sebelum aku menikah denganmu banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku. Tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mereka masih saja menggodaku.
baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain. Tadi di pasar mereka juga menggoda aku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir Dinda, Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dipilihnya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih, dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak itu rasanya sama saja, hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kami sudah lama di sini, namun kau tak berkata sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian kemari adanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak." "Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih Abu Nawas." "Tapi ada tapinya nih Abu Nawas. Dari semua makanan yang kamu masak ini meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua ya?" Lepas menghirup napas, Abu Nawas pun menjelaskan, "Saudara-saudaraku yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita semuanya. Terlihat menarik hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya wanita hanya berbeda dari fisiknya saja, namun mereka sama. Wanita rasanya juga sama." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Satu persatu dari mereka akhirnya pamit pulang sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Raja menjadi pengemis. Abu Nawas kaget ketika tiba-tiba disuruh menuju ke istana. Di sana telah menunggu Baginda yang tengah duduk tegap di singgasana istana. "Hai, apa kabar Abu Nawas?" sapa Baginda Raja. "Aku benar-benar mengharap bantuanmu." "Bantuan apa Baginda Raja?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini Abu Nawas," Baginda mulai bercerita, "aku dengar Tuan Habul sudah mulai membangkang terhadap kewajiban negara. Pembantu-pembantuku di daerah melaporkan kalau dia sudah tidak mau lagi membayar zakat. Padahal dia orang yang kaya raya loh. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu jebloskan ke dalam penjara, habis perkara. Gitu aja kok repot." "Sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu, tapi apa tidak ada cara lain? Soalnya sayang kalau aku menghukumnya.
Bagaimanapun dulu dia adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah mengapa, semakin dia kaya, semakin malas pula dia membayar zakat. Sebenarnya kalau ingat nama Tuan Habul, Abu Nawas ingin dia di penjara. Karena semua negeri tahu kalau Tuan Habul orang yang sangat pelit. Hampir tidak ada orang yang menyukainya, kecuali mungkin antek-anteknya saja. Tapi karena ini perintah Baginda, mau tak mau Abu Nawas ikut pula memikirkan jalan keluarnya. Begini saja Baginda yang mulia, usul Abu Nawas. Beri hamba kesempatan berpikir untuk membuat dirinya sadar. Tapi tentu saja selama berpikir, hamba tidak bisa bekerja mencari nafkah buat keluarga. Oleh sebab itu hamba minta ganti rugi selama hamba berpikir menyelesaikan masalah ini. Sudah kuduga sejak semula, kau pasti meminta imbalan kalau kuminta bantuan. Ini bawa, ujar Baginda kesal. Baginda mengeluarkan uang 200.000 dinar kepada Abu Nawas. Sambil cengar-cengir, Abu Nawas membawa pulang uang pemberian Baginda Raja. Seminggu kemudian Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan segudang rencana yang telah disusunnya. Bagaimana Abu Nawas? Sudah ketemu jalan keluarnya? Tanya Baginda Raja. Beres Baginda Raja, cuma caranya Baginda dan saya harus menyamar jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia? Semula Baginda agak kaget juga mendengar usul Abu Nawas. Tapi karena keinginan kuat menyadarkan Tuan Habul, Baginda akhirnya bersedia. Dengan menyamar jadi pengemis, Abu Nawas dan Baginda datang ke rumah Tuan Habul. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuan Habul sedang ada di rumah. Abu Nawas pun segera uluk salam. Selamat pagi Tuan, kami ini pengemis. Apakah Tuan ada sedikit uang receh? Tidak ada, jawab Tuan Habul dengan angkuh. Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk mengajar perut kami yang sedang lapar? Tidak ada. Kalau begitu kami minta air putih. Tidak banyak, masing-masing 1 gelas saja. Sudah kubilang, aku tidak punya apa-apa. Tuan Habul mulai tidak bisa menahan emosinya. Dan rupanya jawaban ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, cetus Abu Nawas, mengapa Tuan tidak ikut kami saja menjadi pengemis? Wajah Tuan Habul pucat pasi mendengar cetusan Abu Nawas. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk menjadi satu. Tapi belum sempat kesadaran Tuan Habul pulih, Abu Nawas dan Baginda segera membuka kedoknya. Bagaimana Habul? Kali ini giliran Baginda yang berbicara. Mau pilih jadi orang kaya atau menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Kalau pilih jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya ikut saja Abu Nawas mengemis dari rumah ke rumah. Tapi kalau pilih menjadi orang kaya, ya jangan lupa membayar zakat. Bukan begitu Habul? Mendengar penuturan Baginda, Tuan Habul terdiam 1000 bahasa. Dia merasa sangat malu. Sedangkan Abu Nawas hanya cengengesan menyaksikan kejadian itu. Enak saja Baginda menyuruhku jadi pengemis, gumam Abu Nawas sambil mengumpat dalam hati. Apa boleh buat, zakat kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikannya. Untuk kesekian kalinya
Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, beri saya 3 hari untuk mencarinya, balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. Dari mana kau dapatkan peti itu? Tanya Abu Nawas kepada sang istri. Aku menemukannya di gudang, sayang kalau tidak dimanfaatkan, balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya kosong. Dari sinilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan yang kuinginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya menyimpannya di dalam peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, coba berikan peti itu padaku. Lalu dengan sangat hati-hati Abu Nawas mengangkat dan menyerahkannya pada Baginda Raja. Seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati, semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apanya. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia tidak mungkin bisa terlihat di dunia. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya akan menggelar pesta besar-besaran dan terbilang cukup mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, sudah barang tentu yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun dirinya bukan orang kaya, tapi ia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Mendapat undangan itu, dengan senang hati Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang ke pesta pernikahan saudagar kaya raya itu. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti, ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam dan ia merasa matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan. Kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana,
Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang, hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas. Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Tak lama setelah itu Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini ia menggunakan jubah yang bagus dan indah, sehingga Abu Nawas terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk ke dalam dan dipersilakan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang. Abu Nawas malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu," kata Abu Nawas berteriak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah. Ia memandangnya dengan heran, lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi waktu aku pertama ke sini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku, apalagi sampai mengajakku makan. Tapi setelah aku kembali ke sini dengan memakai jubah indah, aku disambut dengan ramah. Aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak-enak," kata Abu Nawas. "Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak saya," kata Abu Nawas lagi menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, semua tamu yang hadir termasuk si tuan rumah langsung tersadar dengan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas membakar tendanya sendiri. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa Paduka yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasihat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" ucap penasehat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Ya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. "Wah, ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini dia pasti akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita,
Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas. Mari mendekatlah dan duduk bersamaku, sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut bahagia Paduka, balas Abu Nawas. Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia? Tantang Baginda Raja. Kalau boleh tahu Paduka, apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya, ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa, dan aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan, mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku? Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang. Dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama suara kumandang azan subuh terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran. Tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Oh, tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Coba lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya, jawab Abu Nawas.
Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, tunggu dulu, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Baginda sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahannya. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan datang di situ bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, apakah kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini." Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Dengar ya kawan, harga kemahku ini cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar." Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Cara membagi hukum. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke istana karena dipanggil untuk menemani sang raja yang sudah lama kangen akan cerita lucu Abu Nawas. Mereka berbincang-bincang dengan riang gembira. Setelah sekian lama berbincang-bincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kaget sekali mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak? Raja sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Namun karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas bukannya mengelak, malah dia menyetujui permintaan raja tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas sangat sibuk sekali untuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan ibunya dan dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya orang yang diinginkan ketemu juga. Dengan panjang lebar Abu Nawas menjelaskan maksudnya kepada perempuan itu. Ia pun berjanji akan membagi hadiah yang akan diterimanya dengan adil, yaitu separuh-separuh. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya sang raja. "Benar tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas ya kalau bohong, maka aku akan hukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua itu. Mendapat hadiah. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Raja Harun ar-Rasyid tertawa cekikian dan akan menghukum Abu Nawas 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku pun berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar.
Akan tetapi engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan, kata Baginda Raja. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas dengan susah payah memeras otak agar terhindar dari hukuman. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman itu. Wahai tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, biarlah yang 50 pukulan saya yang menerima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu. Kilah Abu Nawas. Dalam hati raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya raja mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas menyela rajanya. Ampun beribu, ampun Paduka Raja, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka. Tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baiklah, terimalah pula bagianmu ini, kata Baginda Raja sambil memberikan uang 50 dinar kepada Abu Nawas. Al-Kisah. Suatu hari Abu Nawas mondar-mandir kebingungan disebabkan dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika tidak mampu melunasinya, dipastikan Abu Nawas akan dipenjarakan dan aset hartanya akan disita oleh kerajaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas harus mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makan. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Aha, aku punya akal!" Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila?" Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas membiarkan keterperanjatan istrinya hanya dengan senyum. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh pemahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-angguk. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. "Hai Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kau sudah terlalu banyak hutang dan tidak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko?" tanya sang khalifah. "Maafkan hamba, duhai Baginda Raja yang bijak. Hamba tidak memiliki semua yang Baginda sebutkan itu. Hamba sekarang telah jatuh miskin," ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. "Kau jangan berbohong, wahai Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan," tegas Khalifah Harun ar-Rasyid. "Benar Baginda, hamba tidak berbohong. Aset kekayaan itu sudah tidak bukan milik hamba lagi. Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi buat disita." "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?"
kau jangan mempermainkan persidangan mulia ini. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi." "Benar Baginda, hamba tidak berdusta. Tadi malam setelah mengetahui hamba tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba meminta hamba untuk menceraikannya, dan dia meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas nama istri hamba. Hamba pun telah menyerahkan semua tanpa tersisa, dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita." Sang khalifah tercenung. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas serta saksi-saksinya pun dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya pada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, "Aku ingin mengajaknya rujuk kembali." Sang khalifah dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdasan si Abu Nawas melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Suatu hari istri Abu Nawas mengeluh tentang kondisi mereka yang sangat miskin. Tentu saja sang istri menyalahkan Abu Nawas, karena kewajiban mencari nafkah adalah tugas suami. Sebenarnya Abu Nawas beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, namun selalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 perak dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tak terima uangnya diambil begitu saja, dan didatanginya rumah Abu Nawas dengan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Abu Nawas merasa itu adalah upah yang diberikan Allah atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah saya, kuda saya, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya sang hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu kekhusyuan ibadah Abu Nawas dengan melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik
Abu Nawas.